Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kebahagiaan bagi Lara memiliki aroma seperti kopi di pagi hari dan wangi parfum Adrian yang menenangkan. 6 bulan terakhir, hidupnya terasa seperti sebuah skenario film romantis yang menjadi kenyataan. Di hadapannya, duduk seorang pria yang dalam hitungan minggu akan menjadi suaminya. Adrian Wijoyo. Nama itu sendiri terdengar begitu gagah dan mapan, sama seperti pemiliknya. Wajahnya tampan, karirnya cemerlang sebagai seorang konsultan investasi, dan yang terpenting, caranya menatap Lara seolah Lara adalah satu-satunya wanita yang pernah ada di dunia ini. Mereka sedang berada di sebuah kafe minimalis, membahas detail terakhir untuk kartu undangan pernikahan mereka. Desainnya sederhana namun elegan, dengan inisial nama mereka, A dan E, terukir dalam tinta emas. Lara menelusuri ukiran itu dengan ujung jarinya, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. "Aku suka yang ini, Ed. Sangat klasik," ujar Lara, matanya berbinar. Adrian meraih tangannya, menggenggamnya erat di atas meja kayu. "Apapun yang kau suka, sayang. Bagiku, bagian terpenting dari undangan itu adalah namamu yang bersanding dengan namaku. Itu saja sudah cukup." Lara merasakan pipinya menghangat. Adrian selalu tahu kalimat yang tepat untuk diucapkan. Namun, saat matanya kembali menatap desain undangan itu, sebuah awan kecil mulai menggelayuti benaknya. Di bagian bawah, tertera kalimat, "Dengan restu kedua orang tua," diikuti ruang kosong untuk nama orang tua mereka masing-masing. Nama ibu dan ayahnya sudah terpatri di hatinya. Namun untuk sisi Adrian, tempat itu akan selamanya kosong. Ini adalah satu-satunya topik yang mampu meretakkan sedikit kebahagiaan sempurna mereka. Orang tua Adrian. Sejak awal hubungan mereka, Adrian sudah memasang tembok yang sangat tebal jika menyangkut keluarganya. Menurut ceritanya, kedua orang tuanya adalah pengusaha kaya dari generasi lama yang sangat kaku dan kolot. Mereka tinggal di sebuah kota terpencil, mengasingkan diri dari keramaian dunia modern. Mereka tidak pernah setuju Adrian menjalin hubungan dengan Lara, seorang gadis biasa yang bekerja sebagai desainer grafis, yatim piatu sejak remaja, dan hanya memiliki bibinya sebagai keluarga. Adrian bilang, orang tuanya menginginkan menantu dari kalangan yang setara, seseorang yang bisa melanjutkan legasi bisnis keluarga Wijoyo. "Ed," panggil Lara pelan, suaranya sedikit ragu. "Apa kau yakin kita tidak bisa mencoba sekali lagi? Mungkin aku bisa ikut denganmu ke sana, bertemu mereka, menunjukkan bahwa aku tulus mencintaimu. Mungkin jika mereka mengenalku, hati mereka akan luluh." Genggaman tangan Adrian mengerat. Ekspresi wajahnya yang tadinya hangat kini berubah sendu. Ia menatap Lara dengan sorot mata yang penuh luka, sebuah tatapan yang selalu berhasil membuat Lara merasa bersalah karena telah bertanya. "Sayang, aku sudah mencoba. Aku sudah memohon, bahkan berdebat dengan mereka selama berbulan-bulan. Jawabannya selalu sama. Mereka tidak akan pernah merestui kita. Ayahku bahkan mengancam akan mencoretku dari daftar ahli waris jika aku tetap menikahimu." Adrian menghela napas panjang, seolah menanggung beban yang sangat berat. "Aku tidak peduli dengan harta mereka, Lara. Aku hanya memilihmu. Tapi aku tidak mau kau bertemu mereka hanya untuk disakiti." Kata-kata mereka sangat tajam. "Aku tidak akan sanggup melihatmu terluka karena mereka." Lara terdiam. Logikanya mengerti, tapi hatinya menjeritkan protes kecil. Bagaimana mungkin ada orang tua yang begitu tega menolak kebahagiaan putra mereka sendiri? Namun melihat wajah Adrian yang begitu tersiksa, ia memutuskan untuk mengubur keinginannya dalam-dalam. Kebahagiaan Adrian adalah prioritasnya. Jika menjauh dari keluarga Wijoyo adalah harga yang harus dibayar untuk hidup bersama Adrian, maka ia akan membayarnya. "Baiklah, Ed. Maafkan aku. Aku tidak akan membahasnya lagi. Yang penting aku memilikimu," ucap Lara sambil tersenyum, berusaha menepis kegelisahannya sendiri. Malam harinya, di apartemen mereka yang nyaman, Lara sedang membereskan pakaian kotor untuk dibawa ke penatu. Ia mengambil jas kerja Adrian yang tergantung di balik pintu. Saat merogoh saku jas untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal, tangannya menyentuh secari kertas kecil yang sudah sedikit lecek. Sebuah tiket parkir. Lara mengeluarkannya dan mengamatinya di bawah cahaya lampu tidur. Keningnya berkerut. Nama yang tertera di tiket itu adalah sebuah rumah sakit swasta yang sangat mewah dan eksklusif, Klinik Husada Prima, yang terletak di kota Grinsing. Lara belum pernah mendengar nama kota itu sebelumnya. Ia mencoba mengingat-ingat, mungkin Adrian pernah ada perjalanan bisnis ke sana.
Lalu matanya tertumbuk pada tanggal yang tertera di tiket itu. 10 Oktober 2024. Tepat setahun yang lalu. Jantung Lara berdebar sedikit lebih kencang. Tanggal itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-27. Ia ingat betul hari itu karena ia merasa sedikit sedih. Adrian seharusnya merayakannya bersamanya. Namun 3 hari sebelumnya Adrian mendadak harus pergi ke Singapura untuk sebuah rapat bisnis yang sangat penting dan tidak bisa ditunda. Ia ingat panggilan video dari Adrian di lobi hotel yang mewah, dengan latar belakang orang-orang asing berlalu lalang. Adrian meminta maaf berkali-kali dan berjanji akan menebusnya begitu ia pulang. Lara menatap tiket parkir di tangannya, lalu mencoba mengingat kembali panggilan video itu. Apakah benar itu lobi hotel di Singapura? Atau hanya sebuah tempat yang dibuat agar terlihat seperti itu? Kota Grinsing, Singapura. 2 tempat yang sangat berbeda. Mengapa Adrian berbohong? Untuk apa ia pergi ke sebuah klinik mewah di kota antah berantah tepat di hari ulang tahun calon istrinya, sementara ia mengaku sedang berada di negara lain untuk urusan pekerjaan? Pikiran Lara mulai berkecamuk. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin tiket itu milik kliennya yang tidak sengaja tertinggal di sakunya. Mungkin tanggalnya hanya kebetulan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan berbagai kemungkinan. Ia tidak mau satu kejanggalan kecil ini merusak kepercayaan besar yang telah ia bangun untuk Adrian. Ia meletakkan kembali tiket itu di atas meja nakas, memutuskan untuk tidak memikirkannya. Namun, benih keraguan itu, meski sangat kecil, telah tertanam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lara menatap wajah Adrian yang tertidur pulas di sampingnya dan merasakan sedikit getaran asing di dalam hatinya. Getaran yang bukan disebabkan oleh cinta, melainkan oleh sebuah pertanyaan besar yang terasa begitu dingin dan gelap. Beberapa hari berlalu, namun bayangan tiket parkir dari klinik Husada Prima itu enggan pergi dari pikiran Lara. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya, merevisi desain logo untuk klien baru, memilih kombinasi warna, dan menata letak huruf. Biasanya, pekerjaan adalah pelariannya yang paling ampuh. Namun kali ini, pikirannya terus melayang kembali ke kota Grinsing. Nama kota itu terasa asing di lidahnya, seperti sebuah kata dari bahasa yang tidak ia mengerti. Rasa penasarannya yang besar akhirnya mengalahkan usahanya untuk bersikap tidak peduli. Saat jam makan siang, ia membuka laptopnya dan mengetikkan nama kota itu di mesin pencari. Hasilnya tidak banyak membantu. Grinsing adalah sebuah kota kecil yang tenang, terletak di kawasan perbukitan sekitar 5 jam perjalanan darat dari tempat tinggal mereka. Kota itu dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi orang-orang kaya, dipenuhi villa-villa mewah dan beberapa fasilitas kesehatan privat kelas atas. Salah satunya, tentu saja, adalah klinik Husada Prima, yang menurut deskripsinya lebih mirip sebuah resor kesehatan daripada rumah sakit. Klinik itu menawarkan perawatan jangka panjang untuk pemulihan pasca trauma, rehabilitasi, dan perawatan paliatif dengan privasi yang sangat dijaga ketat. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Siapa yang Adrian kunjungi di sana? Dan mengapa harus dirahasiakan darinya? Malam itu, saat mereka sedang makan malam, Lara memberanikan diri untuk bertanya. Ia mencoba membuatnya terdengar sesantai mungkin, seolah pertanyaan itu muncul begitu saja di kepalanya. Aku tadi baca artikel tentang tempat-tempat liburan yang tenang. Ada satu kota namanya Grinsing. Kau pernah dengar? Adrian, yang sedang memotong steak di piringnya, berhenti sejenak. Hanya sepersekian detik, tapi Lara bisa menangkapnya. Sebuah jeda yang terlalu lama untuk pertanyaan sesederhana itu. Grinsing? Sepertinya tidak pernah, jawab Adrian, lalu ia melanjutkan makannya. Memangnya kenapa? Kau mau kita berbulan madu di sana? Ia tertawa kecil, berusaha mengalihkan pembicaraan. Bukan begitu. Hanya penasaran saja. Katanya di sana ada banyak klinik kesehatan mewah. Lanjut Lara, matanya menatap lekat-lekat reaksi Adrian. Oh, mungkin saja. Tempat seperti itu biasanya dibangun di lokasi terpencil. Jawab Adrian acuh tak acuh. Ia sama sekali tidak menatap Lara, fokusnya hanya pada piring makannya. Pembicaraan pun terhenti di sana. Reaksi Adrian tidak bisa dibilang berlebihan. Namun sikapnya yang defensif dan enggan membahasnya lebih jauh justru membuat kecurigaan Lara semakin menguat. Adrian yang ia kenal adalah seorang pembicara yang ulung. Ia bisa membahas topik apapun dari ekonomi global hingga jenis kopi ternak di kota. Tapi kali ini, ia seolah sengaja menutup pintu rapat-rapat. Kegelisahan Lara akhirnya tumpah saat ia bertemu dengan sahabatnya, Rina, di akhir pekan. Rina adalah kebalikannya. Jika Lara cenderung memendam perasaan, Rina adalah orang yang sangat vokal dan logis. Setelah mendengar cerita Lara tentang tiket parkir dan reaksi aneh Adrian,
Rina menyilangkan lengannya di dada dan menatap Lara dengan serius. Aku sudah bilang dari dulu, El. Ada yang aneh dengan ceritanya, kata Rina tajam. Bukan soal status sosial atau restu. Tapi ini soal kerahasiaan. Hubungan yang sehat itu tidak punya rahasia sebesar ini. Tidak bertemu orang tua sama sekali? Itu bendera merah raksasa, Lara. Sekarang ditambah lagi dengan kebohongan soal perjalanan bisnis? Kau harus mencari tahu lebih banyak. Tapi bagaimana, Rin? Aku tidak mau dia berpikir aku tidak percaya padanya. Aku mencintainya, bantah Lara lemah. Cinta tidak membuatmu jadi bodoh, El. Kau harus melindungi dirimu sendiri. Coba cari tahu tentang masa lalunya. Teman-teman kuliahnya. Mungkin? Media sosial lamanya? Usul Rina. Saran Rina terus terngiang di kepala Lara. Malam itu, setelah Adrian tertidur, Lara membuka laptopnya sekali lagi. Ia mulai melakukan hal yang terasa seperti sebuah pengkhianatan. Menyelidiki latar belakang calon suaminya. Ia membuka akun media sosial Adrian. Isinya sangat rapi dan profesional. Penuh dengan foto-foto perjalanan bisnis, seminar, dan tentu saja, foto-foto mesra mereka berdua. Tidak ada jejak masa lalu yang signifikan, seolah hidup Adrian baru dimulai 3 tahun yang lalu, saat mereka pertama kali bertemu. Lara teringat sesuatu. Beberapa waktu lalu, Adrian membawa sebuah kotak berisi barang-barang lamanya dari unit penyimpanan. Kotak itu sekarang tersimpan di bagian atas lemari. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, Lara mengambil kursi dan menurunkan kotak kardus yang sudah sedikit berdebu itu. Isinya adalah buku-buku kuliah, beberapa trofi olahraga, dan sebuah album foto tua. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka album itu halaman demi halaman. Foto-foto Adrian saat ospek, saat acara himpunan mahasiswa, saat berlibur dengan teman-temannya. Lalu, ia berhenti pada satu foto yang membuatnya mengerutkan kening. Foto itu menunjukkan Adrian yang lebih muda, merangkul seorang pria lain. Pria itu sangat mirip dengan Adrian. Bentuk rahangnya, hidungnya, senyumnya. Mereka bisa saja dikira kembar. Hanya saja sorot mata pria itu terlihat lebih lembut dan hangat, sementara sorot mata Adrian di foto itu tampak lebih tajam dan ambisius. Lara ingat pernah menanyakan foto ini dulu saat pertama kali melihatnya. Saat itu Adrian menjawab dengan santai, "Oh, itu sepupuku. Sayangnya, dia sudah meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan." Jawaban yang singkat dan final, seolah menutup pintu untuk pertanyaan lebih lanjut. Lara memotret foto itu dengan ponselnya. Ada sesuatu yang mengganjal dari foto itu, dari jawaban Adrian. Didorong oleh firasat yang semakin kuat, ia kembali ke laptopnya. Kali ini, ia tidak hanya mencari nama Adrian. Ia membuka database alumni universitas mereka. Ia mengetik, Adrian Wijoyo, di kolom pencarian. Hasilnya, seperti dugaannya, tidak ditemukan. Tidak ada mahasiswa dengan nama itu yang pernah terdaftar di Fakultas Ekonomi pada angkatan tersebut. Darah Lara terasa dingin. Tangannya sedikit gemetar. Ini bukan lagi sekadar kejanggalan, ini adalah sebuah kebohongan besar. Jika namanya tidak ada di sana, lalu siapa sebenarnya pria yang akan ia nikahi? Napasnya tercekat. Ia kembali menatap foto di ponselnya. Wajah Adrian dan sepupunya yang misterius. Entah dorongan dari mana, ia kembali ke laman pencarian database alumni. Kali ini, ia menghapus nama, Adrian. Ia hanya menyisakan nama belakangnya yang terhormat itu, Wijoyo. Ia menekan tombol, cari. Hanya 1 detik, namun terasa seperti selamanya. 1 nama muncul di layar. 1 profil. 1 foto. Jantung Lara seolah berhenti berdetak saat melihatnya. Foto di profil itu adalah foto pria yang selama ini ia kenal sebagai Adrian, tunangannya. Wajah yang sama, senyum yang sama. Namun nama yang tertera di bawahnya bukanlah Adrian Wijoyo. Nama itu adalah Baskara Wijoyo. Dunia Lara seakan terbelah menjadi 2. Dunia sebelum ia melihat nama, Baskara Wijoyo, dan dunia sesudahnya. Dunia yang pertama penuh dengan tawa, janji-janji manis, dan kepastian masa depan. Dunia yang kedua dipenuhi keheningan yang memekakan telinga, keraguan yang menusuk, dan sebuah lubang hitam besar di tempat yang seharusnya menjadi hatinya. Ia tidak tidur sama sekali malam itu. Ia hanya duduk di sofa ruang tengah yang gelap, dengan layar laptop yang masih menyala memancarkan cahaya pucat ke wajahnya. Nama itu seolah dicetak dengan tinta panas di retinanya. Baskara Wijoyo. Pria di foto itu adalah Adriannya. Pria yang memeluknya setiap malam, yang membisikkan kata cinta di telinganya, yang akan segera menjadi suaminya. Tapi namanya bukan Adrian. Siapa Adrian?
Apakah itu nama sepupunya yang katanya sudah meninggal? Apakah tunangannya telah mencuri identitas sepupunya sendiri? Pikiran-pikiran liar itu berkejaran di benaknya, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa menghadapi Adrian dengan informasi ini. Belum. Pria yang mampu membangun kebohongan serumit ini, selama bertahun-tahun bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ia adalah seorang manipulator ulung. Jika Lara menuduhnya tanpa bukti yang kuat, Adrian pasti bisa memutarbalikan fakta, membuatnya terlihat seperti wanita pencemburu yang paranoid. Ia akan kehilangan Adrian dan juga kebenaran. Tidak, ia harus lebih pintar dari ini. Ia harus menemukan kebenaran itu sendiri. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah sebuah alamat yang tercantum di profil alumni Baskara Wijoyo. Sebuah alamat di kota Grinsing. Kota yang sama dengan lokasi klinik Husada Prima. Benang merah itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ia harus pergi ke sana. Keputusan itu terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu sedalam apa jurang di bawahnya. Tapi diam dan hidup dalam kebohongan terasa jauh lebih menakutkan. Pagi harinya, ia harus melakukan hal yang paling sulit. Berbohong pada pria yang kebohongannya sedang ia coba bongkar. Ia memasang ekspresi cemas saat Adrian bangun. Sayang, aku baru dapat telepon dari sepupuku. Bibi Anis masuk rumah sakit tadi malam. Sepertinya penyakit lambungnya kambuh lagi, ujarnya, suaranya dibuat sedikit bergetar. Bibi Anis adalah satu-satunya kerabat dekat yang ia miliki, jadi alasan itu cukup kuat. Adrian langsung duduk. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Astaga! Apa beliau baik-baik saja? Di rumah sakit mana? Tanyanya, tangannya mengusap punggung Lara menenangkan. Melihat kepedulian palsu itu membuat perut Lara mual. Di rumah sakit daerah di kota sebelah. Aku rasa aku harus ke sana hari ini, Ed. Aku khawatir sekali. Tentu saja, sayang. Tentu saja kau harus pergi. Mau aku antar? Tawar Adrian. Jantung Lara berdebar kencang. Ini adalah bagian yang paling krusial. Tidak usah. Ed, kau kan ada rapat penting hari ini. Aku tidak mau merepotkanmu. Aku bisa menyetir sendiri. Mungkin aku akan menginap semalam di sana untuk memastikan kondisi Bibi stabil. Adrian menatapnya sejenak, seolah menimbang-nimbang. Lara menahan napas. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus janji untuk selalu memberiku kabar. Ya? Jangan menyetir terlalu lelah. Kalau butuh apa-apa, langsung telepon aku. Oke? Katanya sambil memeluk Lara erat. Cepat pulang ya, aku pasti akan sangat merindukanmu. Pelukan itu terasa dingin dan menjebak. Kata-katanya yang manis terdengar seperti ancaman halus di telinga Lara. Setengah jam kemudian, Lara sudah berada di dalam mobilnya, melaju meninggalkan kota. Ia tidak membawa banyak barang, hanya satu tas kecil berisi pakaian ganti dan semua kegelisahan yang membebani jiwanya. Perjalanan menuju Grinsing memakan waktu hampir 5 jam. Awalnya, jalanan dipenuhi hiruk-pikuk kota yang familiar. Tapi perlahan, gedung-gedung tinggi digantikan oleh hamparan sawah yang hijau, dan kemudian jalanan mulai menanjak, berkelok-kelok memasuki kawasan perbukitan. Selama perjalanan, pikirannya adalah medan perang. Ia memutar ulang setiap kenangan bersama Adrian, mencari celah, mencari tanda-tanda kebohongan yang mungkin ia lewatkan. Saat Adrian melamarnya di puncak gunung saat matahari terbit, apakah ketulusan di matanya itu nyata? Saat Adrian merawatnya ketika ia sakit demam tinggi, apakah kekhawatiran itu tulus? Setiap tawa, setiap pelukan, setiap janji, kini terasa tercemar. Ia merasa seperti orang bodoh yang paling naif di dunia. Bagaimana bisa ia tidak melihatnya? Atau mungkin ia hanya tidak mau melihatnya, terlalu dibutakan oleh cinta yang ia pikir sempurna. Semakin dekat ia dengan Grinsing, semakin sunyi jalanan di sekitarnya. Udara menjadi lebih sejuk, dan di kanan kirinya kini berjajar pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Kawasan itu benar-benar terpencil, sesuai dengan deskripsi Adrian tentang tempat tinggal orang tuanya. Ia mengikuti peta digital di ponselnya, hingga tiba di sebuah jalan privat yang diapit oleh tembok-tembok batu yang tinggi di kedua sisinya. Di balik tembok itu, samar-samar terlihat atap dari rumah-rumah mewah yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari dunianya. Ponselnya mengarahkannya untuk berbelok ke sebuah gerbang besi tempat raksasa yang tampak tua dan megah. Gerbang itu tertutup rapat. Di salah satu pilarnya, terukir sebuah nama dengan huruf kapital yang sudah sedikit berlumut, Kediaman Wijoyo. Jantung Lara seolah melompat ke tenggorokannya. Ia berhasil. Ia berada di tempat yang tepat. Ia memarkir mobilnya sedikit menjauh dari gerbang, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Rumah di balik gerbang itu tampak sangat besar,
bergaya kolonial dengan pilar-pilar putih yang kokoh, namun catnya terlihat sedikit mengelupas di beberapa bagian. Halamannya luas, namun rumputnya tampak sedikit liar dan tidak terawat. Kesan yang didapatnya adalah kemegahan yang terluka, sebuah kemewahan yang dibekukan oleh waktu dan kesedihan. Setelah mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki, Lara turun dari mobil dan berjalan menuju gerbang. Tidak ada bel, hanya sebuah interkom yang tampak usang. Ia menekannya, menunggu dengan napas tertahan. Tidak ada jawaban. Ia menekannya lagi, lebih lama. Tetap hening. Perasaan putus asa mulai merayapinya. Apakah ia sudah sejauh ini hanya untuk berhadapan dengan gerbang yang terkunci? Saat ia hendak berbalik dan kembali ke mobil untuk memikirkan rencana selanjutnya, sebuah gerbang kecil di samping gerbang utama berderi terbuka. Seorang pria tua dengan pakaian kerja berwarna coklat dan topi lusuh melangkah keluar. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan tatapannya tajam penuh selidik. Ia pasti penjaga atau perawat taman di rumah ini. "Cari siapa, Nona?" tanyanya dengan suara serak dan berat. Lara menelan ludah, mencoba membuat suaranya terdengar mantap. "Selamat siang, Pak. Saya ingin bertemu dengan keluarga Wijoyo." Pria tua itu menyipitkan matanya, mengamati Lara dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya seolah menelanjangi semua niat Lara. "Tidak bisa," jawabnya singkat dan tegas. "Tapi ini penting, Pak. Saya teman." "Keluarga Wijoyo tidak menerima tamu," potong pria itu, nadanya tidak menyisakan ruang untuk negosiasi, terutama yang tidak diundang. Dengan kata-kata itu, ia berbalik dan hendak masuk kembali ke dalam. Pintu menuju kebenaran itu akan tertutup lagi di depan matanya. Keputusasaan adalah pemicu keberanian yang paling kuat. Melihat pria tua itu berbalik, Lara tahu ia hanya punya satu kesempatan. Otaknya bekerja cepat, memilah-milah kebohongan yang paling mungkin berhasil. Menjadi teman Baskara dari masa lalu terlalu berisiko. Ia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Baskara. Tapi ia tahu satu hal yang sedang direncanakan oleh penipu yang menggunakan nama putranya. Sebuah pernikahan. "Tunggu, Pak," seru Lara, suaranya sedikit lebih keras dari yang ia duga. Pria itu berhenti, tangannya sudah digagang pintu. Ia menoleh sedikit, alisnya terangkat. Saya asisten dari vendor pernikahan," kata Lara cepat, tangannya merogoh tas dan mengeluarkan sebuah map berisi contoh desain undangan yang kebetulan selalu ia bawa untuk portofolio. "Saya diutus untuk menyerahkan bukti cetak final undangan pernikahan Tuan Baskara. Ada beberapa detail nama keluarga yang harus dikonfirmasi langsung oleh orang tuanya. Ini sangat mendesak." Ia menyodorkan map itu melalui celah jeruji gerbang, berusaha terlihat sesibuk dan seprofesional mungkin. Pria tua itu menatap map di tangan Lara, lalu kembali menatap wajah Lara yang dibuat sepenting mungkin. Ada keraguan di matanya. Pernikahan? Berita itu sepertinya benar-benar baru baginya. Mungkin justru karena informasi itu sangat mengejutkan dan spesifik, kebohongan Lara terdengar lebih meyakinkan. Setelah hening beberapa saat yang terasa seperti 1 jam, pria itu menghela napas. "Tunggu di sini," katanya, lalu ia masuk kembali melalui pintu kecil dan menutupnya, meninggalkan Lara dalam ketidakpastian yang menyiksa. Lara menunggu sambil mondar-mandir di depan gerbang. Setiap detik terasa begitu lama. Bagaimana jika pria itu sedang menelepon Adrian? Bagaimana jika seluruh rencananya hancur berantakan? Beberapa menit kemudian, suara derit yang berat dan panjang memecah keheningan. Gerbang besi raksasa itu perlahan terbuka, memberinya akses menuju dunia yang selama ini disembunyikan darinya. Pria tua tadi memberi isyarat dengan kepalanya agar Lara masuk. Lara segera kembali ke mobilnya dan mengemudikannya masuk ke halaman yang luas itu. Begitu melewati gerbang, ia merasakan suasana yang sama sekali berbeda. Udara terasa lebih berat. Pohon-pohon besar dan tua seolah membungkuk, menciptakan bayang-bayang panjang yang menutupi sebagian besar halaman. Ia memarkir mobil di depan teras utama yang megah. Saat turun dari mobil, kesunyian adalah hal pertama yang menyambutnya. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara musik, bahkan tidak ada suara langkah kaki. Hanya desau angin yang meniup daun-daun kering di jalan masuk. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir itu terbuka sebelum ia sempat mengetuknya. Seorang wanita paruh baya berdiri di ambang pintu. Posturnya sedikit bungkuk, rambutnya yang mulai memutih disanggul sederhana, dan ia mengenakan gaun rumah biasa yang warnanya sudah sedikit pudar. Wajahnya pucat dan sembab, dengan kantung mata yang menandakan kesedihan dan malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah Ibu Wijoyo. Sosoknya sangat jauh dari gambaran wanita angkuh dan dingin yang dilukiskan oleh Adrian. Wanita di hadapannya tampak rapuh, seolah satu hembusan angin kencang bisa membuatnya hancur berkeping-keping.
Anda, dari vendor pernikahan? Tanya wanita itu dengan suara yang lembut dan nyaris tak terdengar. Elara mengangguk, jantungnya berdegup kencang. Benar, Bu. Saya Elara. Maaf mengganggu waktu Ibu. Ada detail yang harus saya konfirmasi. Wanita itu, Ibu Wijoyo, hanya mengangguk pelan dan mempersilakannya masuk. Interior rumah itu membuat Elara terkesiap. Langit-langitnya tinggi, lantainya terbuat dari marmer impor, dan sebuah tangga melingkar yang megah mendominasi lobi utama. Namun, kemewahan itu terasa dingin dan mati. Sebagian besar perabotan ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti hantu-hantu di dalam istana yang ditinggalkan. Udara di dalam terasa pengap, beraroma campuran debu dan kamper. Di dinding, tergantung beberapa lukisan mahal dan foto-foto keluarga dalam bingkai perak yang besar. Elara melihat foto seorang pria parubaya yang tampak berwibawa di samping Ibu Wijoyo, yang jauh lebih muda dan bahagia. Lalu ada foto seorang pemuda tampan dengan senyum cerah yang begitu familiar. Baskara Wijoyo. Adriannya, Ibu Wijoyo membimbingnya ke ruang tamu, di mana seorang pria tua duduk di kursi roda, menghadap jendela besar yang gordennya tertutup rapat. Pria itu menatap kosong keluar, seolah tidak menyadari kehadiran mereka. Itu pasti Tuan Wijoyo. Pukulan apa yang telah menimpa keluarga ini, hingga membuat mereka seperti ini? Silakan duduk, kata Ibu Wijoyo. Elara duduk di sofa yang terasa dingin, map di pangkuannya kini terasa seperti beban yang sangat berat. Jadi, putra kami akan menikah? Tanya Ibu Wijoyo pelan, ada sedikit getaran dalam suaranya. Getaran yang bukan terdengar seperti kebahagiaan, melainkan kebingungan. Elara merasa seperti penjahat paling keji di dunia. Ia datang ke rumah duka ini dengan membawa kebohongan. Tapi ia harus melanjutkan sandiwaranya. Iya, Bu. Pernikahannya akan dilangsungkan bulan depan. Saya di sini untuk memastikan penulisan nama keluarga besar sudah benar. Baskara, dia tidak pernah memberitahu kami. Bisik Ibu Wijoyo lebih pada dirinya sendiri. Inilah saatnya. Momen penentuan. Elara harus menyebutkan nama itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Mungkin saya yang salah informasi, Bu. Calon mempelai pria yang saya urus pernikahannya bernama Adrian. Adrian Wijoyo. Saya pikir itu adalah putra Ibu. Ibu Wijoyo mengangkat wajahnya. Kerutan di keningnya semakin dalam. Matanya yang sayu menatap Elara dengan tatapan kosong, seolah Elara baru saja berbicara dalam bahasa asing. Ia memiringkan kepalanya sedikit, berusaha memproses nama yang baru saja didengarnya. Keheningan menyelimuti ruangan itu, begitu tebal hingga Elara bisa merasakan detak jantungnya sendiri bergema di telinganya. Tuan Wijoyo di kursi rodanya tetap tidak bergerak. Dunianya seolah terpisah dari mereka. Lalu, dengan suara yang bergetar karena kebingungan murni, Ibu Wijoyo mengucapkan 4 kata yang meruntuhkan seluruh dunia Elara, menghancurkan semua fondasi cintanya, dan membenarkan ketakutan tergelapnya. Adrian? Siapa itu Adrian? 4 kata itu menggema di dalam ruangan yang sunyi, memantul dari dinding-dinding tinggi dan perabotan yang tertutup kain putih, lalu menghunjam tepat di jantung Elara. Adrian? Siapa itu Adrian? Pertanyaan itu bukanlah sebuah tuduhan, melainkan sebuah ungkapan kebingungan yang murni dan polos, yang justru membuatnya 1000 kali lebih menakutkan. Waktu seolah berhenti. Elara bisa merasakan darah surut dari wajahnya, meninggalkan sensasi dingin dan kebas. Map berisi desain undangan pernikahan impiannya terlepas dari genggamannya yang lemas, jatuh ke lantai marmer dengan suara pelan yang terdengar seperti guntur di telinganya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ibu Wijoyo menatapnya dengan cemas, melihat perubahan drastis pada wajah tamunya. Nona? Anda tidak apa-apa? Wajah Anda pucat sekali. Elara tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan, pikirannya kosong. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya terasa kaku saat ia membuka galeri dan mencari foto terakhir yang ia ambil bersama Adrian. Foto saat mereka makan malam romantis 2 hari yang lalu. Adrian tersenyum lebar ke arah kamera, matanya berbinar di bawah cahaya lilin. Senyum yang kini terlihat mengerikan, seperti topeng yang dikenakan oleh monster. Ia menyodorkan ponsel itu ke arah Ibu Wijoyo. Pria ini, Bu, bisik Elara, suaranya serak. Pria ini yang bersama saya. Dia bilang namanya Adrian Wijoyo. Dia bilang, dia putra Ibu. Ibu Wijoyo mengambil ponsel itu. Ia menyipitkan matanya untuk melihat layar dengan lebih jelas. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Elara memperhatikan setiap perubahan kecil di wajah wanita itu. Alisnya yang bertaut, bibirnya yang sedikit terbuka, dan kemudian, matanya yang sayu mulai berkaca-kaca.
Ia mengusap layar ponsel itu dengan ibu jarinya, seolah ingin menyentuh wajah di dalam foto. Ya Tuhan, bisiknya lirih, air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. Ini memang wajah putraku. Ini Baskara. Ia mengangkat wajahnya menatap Lara, tatapannya kini bercampur antara duka, kebingungan, dan sedikit ketakutan. Tapi namanya Baskara. Putra satu-satunya kami bernama Baskara Wijoyo. Kami tidak pernah mengenal siapapun yang bernama Adrian. Wanita itu meletakkan ponsel Lara di meja dan mulai bercerita. Kata-katanya mengalir pelan, penuh dengan kepedihan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Lara hanya bisa duduk diam, mendengarkan kisah yang merobek-robek semua keyakinannya. Ibu Wijoyo bercerita tentang Baskara, putranya yang cerdas, baik hati, dan menjadi pusat dari alam semesta mereka. Baskara adalah pemuda yang cemerlang, lulus dengan predikat terbaik dari universitasnya, dan sedang merintis jalannya sendiri di dunia bisnis. Menolak untuk sekadar bergantung pada kekayaan keluarga. Dia anak yang sangat baik, kenang Ibu Wijoyo, matanya menatap kosong ke masa lalu. Mungkin terlalu baik, terlalu mudah percaya pada orang lain. Lalu, ia menyebutkan sebuah nama. Nama yang membuat seluruh tubuh Lara menegang. Adrian Ramadan. Baskara punya sahabat karib di universitas. Namanya Adrian. Anak itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tapi dia cerdas dan sangat ambisius. Baskara melihat potensi besar dalam dirinya. Putraku memperlakukannya seperti saudara kandung. Dia membantunya membayar uang kuliah, memberinya tumpangan, mengenalkannya pada relasi bisnis kami. Kami sering mengingatkan Baskara untuk berhati-hati, tapi Baskara selalu bilang Adrian adalah sahabat terbaiknya. Lara menelan ludah yang terasa pahit. Adrian Ramadan. Wajah, sepupu yang telah meninggal, itu muncul di benaknya. Ibu Wijoyo melanjutkan ceritanya, membawanya ke malam yang mengubah segalanya. 5 tahun yang lalu. Malam itu, Baskara dan Adrian pergi keluar kota untuk bertemu seorang investor. Baskara yang menyetir. Di tengah perjalanan pulang, di sebuah jalanan sepi di pegunungan, mobil mereka mengalami kecelakaan. Masuk ke dalam jurang. Air mata Ibu Wijoyo mengalir semakin deras. Butuh waktu berjam-jam sampai tim penyelamat menemukan mereka. Mereka hanya menemukan putraku, Baskara, dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terjepit di antara reruntuhan mobil. Wajahnya terluka parah. Lalu, bagaimana dengan Adrian? Tanya Lara, meskipun ia sepertinya sudah tahu jawabannya. Dia menghilang. Jawab Ibu Wijoyo, suaranya bergetar hebat. Tidak ada jejaknya sama sekali. Polisi melakukan pencarian besar-besaran selama berminggu-minggu. Mereka menyisir seluruh hutan di sekitar lokasi kecelakaan. Tapi Adrian tidak pernah ditemukan. Pihak berwenang berasumsi jasadnya mungkin terseret arus sungai di dasar jurang, atau mungkin diterkam binatang buas. Akhirnya, dia dinyatakan hilang dan dianggap telah meninggal dalam kecelakaan itu. Lara merasa mual. Jadi, pria yang ia kenal sebagai Adrian, tunangannya, seharusnya adalah orang yang sudah mati. Baskara koma selama hampir 1 bulan, lanjut sang ibu. Dan saat ia akhirnya sadar, ia tidak mengingat apapun. Tidak ada. Dia tidak mengenali aku ataupun ayahnya. Dia tidak tahu namanya sendiri. Dokter bilang dia menderita amnesia total akibat trauma hebat di kepalanya. Dunianya kosong. Ibu Wijoyo menunjuk ke arah suaminya yang masih duduk membisu di kursi roda. Suamiku tidak sanggup menanggungnya. Serangan stroke merenggut kemampuannya untuk berbicara dan berjalan tidak lama setelah Baskara sadar. Sejak hari itu, keluarga kami hancur. Mereka memutuskan untuk merawat Baskara di rumah, di sebuah paviliun pribadi di belakang dengan perawat dan dokter pribadi. Mereka ingin melindunginya dari dunia luar, dari media yang haus akan cerita tragis keluarga kaya. Mereka berharap suatu hari nanti, di lingkungan yang familiar, ingatan Baskara akan kembali. Tapi 5 tahun telah berlalu, dan Baskara tetap terperangkap dalam dunianya yang kosong. Ibu Wijoyo kemudian bangkit berdiri dan mengajak Lara ke sebuah ruangan lain yang ternyata adalah ruang kerja Tuan Wijoyo. Di sana, di atas perapian yang tidak pernah dinyalakan, tergantung sebuah lukisan cat minyak berukuran besar. Lukisan potret seorang pemuda yang gagah, mengenakan setelan jas, dengan senyum percaya diri dan sorot mata yang penuh kehidupan. Wajahnya adalah wajah yang sama persis dengan pria yang Lara cintai, namun jiwa di dalam mata itu terasa sangat berbeda. Di bawah lukisan itu, terukir sebuah plakat kuningan, Baskara Wijoyo. Lara menatap lukisan itu, dan akhirnya ia mengerti. Pria yang akan ia nikahi bukan hanya seorang pembohong. Dia adalah pencuri.
Ia tidak hanya mencuri sebuah nama, ia telah mencuri seluruh kehidupan, seluruh identitas milik orang lain. Saat Lara hendak mengatakan sesuatu, Ibu Wijoyo memegang lengannya. Matanya yang basah menatap Lara dengan tajam, seolah baru mengingat sesuatu yang penting. Ada satu hal lagi, katanya pelan. Beberapa minggu sebelum kecelakaan itu, Baskara sempat bercerita padaku. Dia bilang Adrian mulai bertingkah aneh. Dia merasa sahabatnya itu terlalu terobsesi dengan kehidupannya. Cara berpakaiannya, mobilnya, bahkan cara bicaranya. Baskara bilang, dengan nada bercanda, rasanya seperti Adrian ingin menjadi diriku, Bu. Aku tidak menganggapnya serius waktu itu. Wanita itu berhenti sejenak, napasnya tersengal. Aku juga ingat Baskara pernah menyebut Adrian sebagai teman yang licik. Aku tidak ingat nama lengkapnya, tapi aku ingat betul Baskara pernah menyebut inisialnya saat menggerutu. AR Adrian Ramadan. Informasi terakhir itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kebohongan Adrian. AR Adrian Ramadan. Nama itu kini bergema di kepala Lara seperti sebuah vonis. Seluruh tubuhnya terasa lemas, namun otaknya justru bekerja dengan kecepatan yang luar biasa, menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mengerikan itu menjadi sebuah gambar yang utuh dan mengerikan. Adrian yang asli tidak pernah menghilang. Dialah yang selamat dari kecelakaan itu, mungkin hanya dengan luka ringan. Dialah yang meninggalkan sahabatnya yang sekarat di dasar jurang. Ia memanfaatkan amnesia dan luka parah di wajah Baskara untuk melancarkan rencana gilanya. Ia muncul kembali beberapa waktu kemudian, di kota lain, dengan wajah yang sama namun dengan identitas baru. Baskara Wijoyo, yang namanya ia sulap menjadi Adrian Wijoyo untuk menyamarkan jejak. Ia mengarang cerita tentang keluarga yang kejam untuk memastikan tidak ada seorang pun, terutama Lara, yang akan mencoba mencari tahu kebenarannya. Lara merasa mual yang hebat. Ia harus segera pergi dari rumah ini. Ia tidak bisa menunjukkan kepanikannya pada wanita rapuh di hadapannya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Lara memasang ekspresi bingung dan penuh penyesalan. Ya Tuhan, Bu, saya pasti telah melakukan kesalahan besar, katanya terbata-bata, sambil memungut mapnya dari lantai. Pasti ada kekeliruan di pihak vendor kami. Nama klien saya memang Adrian Wijoyo, wajahnya memang sangat mirip dengan putra ibu. Ini pasti hanya sebuah kebetulan yang luar biasa. Saya minta maaf sebesar-besarnya telah mengganggu dan membuka luka lama ibu. Ibu Wijoyo hanya menatapnya dengan tatapan sedih, terlalu larut dalam dukanya sendiri untuk mencurigai apapun. Tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa. Lara berpamitan dengan tergesa-gesa. Ia berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah yang terasa berat, seolah menyeret beban tak kasat mata. Begitu pintu utama tertutup di belakangnya, ia setengah berlari menuju mobilnya. Ia menyalakan mesin dan melaju keluar dari gerbang kediaman Wijoyo secepat yang ia bisa, seolah dikejar oleh arwah dari kebohongan yang baru saja ia saksikan. Ia terus mengemudi tanpa tujuan, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya memenuhi ruang mobil yang senyap. Ia menangisi hubungannya yang ternyata palsu. Ia menangisi cinta yang ia berikan pada orang yang salah. Ia menangisi kebodohannya sendiri. Dan yang paling parah, ia menangis karena rasa takut yang luar biasa. Pria yang tidur di ranjangnya, pria yang mengetahui semua rahasianya, pria yang ia izinkan masuk ke bagian terdalam hidupnya, adalah seorang monster berdarah dingin. Seorang penipu, pencuri identitas, dan sangat mungkin seorang pembunuh. Setelah tangisnya sedikit mereda, menyisakan sakit kepala yang berdenyut-denyut, Lara menepikan mobilnya di sebuah area peristirahatan yang sepi. Ia tidak mungkin pulang sekarang. Pulang berarti kembali ke sarang singa. Ia butuh tempat yang aman untuk berpikir. Ia memesan kamar di sebuah motel kecil dan murah di pinggir jalan, beberapa kota dari Grinsing. Sebuah tempat anonim di mana tidak ada yang akan mencarinya. Di dalam kamar motel yang berbau apak, Lara membuka laptopnya. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi pikirannya kini setajam pisau. Kemarahan dan rasa takut telah berubah menjadi tekad yang membara. Ia harus mendapatkan bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Pencarian pertamanya adalah berita lama. Ia mengetik kata kunci, kecelakaan mobil Baskara Wijoyo Grinsing. Puluhan artikel dari 5 tahun yang lalu muncul di layar. Semuanya mengkonfirmasi cerita Ibu Wijoyo. Foto-foto mobil yang hancur lebur di dasar jurang, pernyataan polisi, profil Baskara sebagai pewaris muda yang malang, dan misteri hilangnya sang sahabat, Adrian Ramadan. Selanjutnya, ia membuka kembali database alumni universitas. Kali ini, ia tidak mencari nama. Ia mencari wajah. Ia menelusuri foto-foto dari buku tahunan digital Fakultas Ekonomi angkatan mereka.
Ia mencari foto di mana ada Baskara. Dan di sana, di sebuah foto kegiatan amal kampus, ia menemukannya. Baskara Wijoyo berdiri merangkul dua temannya. Salah satunya adalah pria dengan senyum licik yang sama dengan sepupu di album foto Adrian. Lara memperbesar foto itu. Di bawahnya, tertera nama-nama mahasiswa yang ada di foto. Dan di sanalah nama itu tertulis dengan jelas, Adrian Ramadan. Semuanya terhubung. Semuanya benar. Ia menyimpan foto itu, sebuah bukti nyata yang mengikat penipu itu dengan identitas aslinya. Ia melanjutkan pencariannya, kali ini mengetik nama, Adrian Ramadan, di mesin pencari. Tidak banyak yang muncul, hanya beberapa akun media sosial lama yang sudah tidak aktif. Fotonya adalah wajah yang ia kenal sebagai sepupu itu. Informasi profilnya menunjukkan ia berasal dari keluarga yang sederhana. Lalu Lara menemukan sesuatu yang lebih signifikan, sebuah forum diskusi online dari kota asal Adrian. Seseorang di sana menyebut nama Adrian Ramadan dalam sebuah utas tentang penipuan kecil-kecilan. Utas itu menuduhnya sering meminjam uang dari teman-temannya dan tidak pernah mengembalikannya, bahkan terlibat dalam skema investasi bodong skala kecil sebelum ia menghilang dari kota. Motivasinya kini terpampang jelas, keserakahan. Lara bersandar di kursinya, kepalanya terasa pening oleh semua informasi itu. Ia punya buktinya. Ia punya kebenarannya. Tapi apa yang harus ia lakukan sekarang? Pergi ke polisi? Dengan bukti apa? Cerita dari seorang ibu yang berduka dan beberapa tangkapan layar dari internet? Mereka mungkin tidak akan menganggapnya serius. Ia butuh sesuatu yang lebih. Tepat saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, layar ponselnya menyala. Sebuah pesan masuk. Jantungnya mencelos saat melihat nama pengirimnya, Adrian. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Sayang, sudah sampai di tempat bibimu? Beliau baik-baik saja kan? Aku khawatir. Aku tidak sabar menunggumu pulang. I love you. 3 kata terakhir itu, I love you, yang dulu selalu membuatnya meleleh, kini terasa seperti desisan ular berbisa. Pria itu menunggunya. Ia menunggunya untuk kembali ke dalam perangkapnya. Lara menatap pesan itu, dan ia sadar betul bahwa ini bukan lagi hanya soal mengungkap kebohongan. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Pesan singkat di layar ponsel itu terasa lebih dingin dari baja. I love you. 3 kata yang dulu menjadi sumber kehangatan kini, membekukan darah di pembuluh Lara. Pria itu menunggunya, berperan sebagai tunangan yang penuh kasih, sementara di balik topeng itu tersembunyi monster yang sebenarnya. Rasa takut yang mencekik bergulat dengan amarah yang membara di dalam dirinya. Lari dan menghilang adalah insting pertamanya. Pergi sejauh mungkin, mengganti namanya, dan memulai hidup baru di tempat di mana bayangan Adrian Ramadan tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi kemudian, bayangan wajah rapuh Ibu Wijoyo dan potret Baskara yang penuh kehidupan muncul di benaknya. Ia tidak bisa lari. Melarikan diri berarti membiarkan iblis itu menang. Membiarkan Baskara selamanya terkurung dalam kegelapan, dan membiarkan keluarga Wijoyo hancur dalam kebohongan. Tidak. Ia tidak akan lari. Ia akan melawan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus kembali. Kembali ke apartemen yang pernah menjadi surga kecilnya, yang kini terasa seperti sarang laba-laba. Ia harus masuk kembali ke dalam permainan berbahaya ini, bukan lagi sebagai korban yang naif, tetapi sebagai pemain yang memegang kartu rahasia. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti, bukti fisik yang bisa ia bawa ke polisi, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar cerita dan tangkapan layar. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menekan nomor Adrian di ponselnya. Panggilan itu tersambung setelah dering kedua. Sayang, akhirnya kau menelepon. Bagaimana keadaan bibimu? Suara Adrian terdengar begitu tulus dan penuh perhatian, sebuah pertunjukan akting yang sempurna. Lara memejamkan matanya, memaksa suaranya agar terdengar lelah dan sedih. Sudah lebih baik, Ed. Hanya kelelahan saja. Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Mungkin sampai sekitar tengah malam. Syukurlah kalau begitu. Hati-hati di jalan, jangan mengebut. Aku akan menunggumu. Aku sudah siapkan makan malam hangat untukmu, katanya lembut. Terima kasih, sayang. Sampai nanti, jawab Lara, dan segera menutup telepon sebelum suaranya pecah. Setiap kata sandiwara itu terasa seperti menelan serpihan kaca. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih berat daripada perjalanan pergi. Setiap kilometer yang mendekatkannya ke apartemen terasa seperti satu langkah lebih dekat ke mulut jurang. Ia menyusun rencananya. Ia harus bersikap normal. Ia harus bisa menatap mata Adrian, memeluknya,
dan tersenyum tanpa menunjukkan sedikitpun rasa jijik atau ketakutan yang menggerogotinya dari dalam. Ia harus mencari kesempatan untuk mengakses laptop dan ponsel Adrian, mencari jejak yang menghubungkannya secara langsung dengan klinik Husada Prima, atau dengan pemalsuan identitas Baskara. Saat ia tiba di apartemen lewat tengah malam, lampu ruang tengah masih menyala. Adrian sedang duduk di sofa, membaca buku, tapi Lara tahu pria itu menunggunya. Begitu mendengar suara pintu, Adrian langsung berdiri dan menghampirinya dengan senyum lega. "Kau sudah pulang." Ia merengkuh Lara dalam pelukan erat. Lara harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak tersentak. Ia membalas pelukan itu, menyandarkan kepalanya di dada pria itu, dada seorang penipu. Aroma parfum yang dulu ia sukai kini terasa memuakan. "Aku lelah sekali," bisiknya, memberikan alasan untuk wajahnya yang pucat dan kuyu. "Aku tahu. Ayo, makan dulu, setelah itu kau bisa langsung istirahat," kata Adrian sambil membimbingnya ke meja makan. Malam itu dan beberapa hari berikutnya adalah siksaan psikologis terberat dalam hidup Lara. Ia hidup di bawah satu atap dengan musuhnya. Ia makan di meja yang sama, tidur di ranjang yang sama, dan berbincang tentang rencana pernikahan mereka seolah tidak ada yang salah. Setiap sentuhan Adrian terasa seperti sengatan listrik. Setiap kata cintanya terdengar seperti hinaan. Lara memainkan perannya dengan sempurna. Ia adalah tunangan yang lelah karena mengurus kerabat sakit dan stres karena persiapan pernikahan. Alasan yang cukup untuk menjelaskan sikapnya yang kadang termenung, atau sedikit menjaga jarak. Kesempatan yang ia tunggu akhirnya datang pada hari ketiga. Adrian mendapat panggilan telepon mendadak yang mengharuskannya pergi ke kantor untuk rapat darurat. "Aku mungkin akan pulang larut, sayang. Ada masalah dengan klien dari luar negeri," katanya sambil tergesa-gesa mengenakan sepatunya. Begitu suara mobil Adrian menjauh dari gedung apartemen, Lara langsung bergerak. Jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak. Ini adalah kesempatannya. Ia langsung menuju ruang kerja Adrian. Laptop Adrian tergeletak di atas meja dalam mode tidur. Lara membukanya. Layar itu menyala, meminta kata sandi. "Sial." Lara mencoba beberapa kombinasi yang ia tahu. Tanggal ulang tahunnya, tanggal ulang tahun Adrian, tanggal jadi mereka. Semuanya salah. Setelah percobaan ketiga, muncul peringatan bahwa akun akan terkunci jika salah memasukkan kata sandi lagi. Ia tidak berani mengambil risiko. Rasa frustrasi hampir membuatnya menangis. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, mencari petunjuk. Matanya tertuju pada sebuah bingkai foto digital di sudut meja. Foto itu menampilkan selide foto-foto kenangan mereka. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Ada satu tanggal yang sangat penting bagi Adrian palsu ini, sebuah tanggal yang menjadi titik balik dalam hidupnya, hari di mana ia dilahirkan kembali. Tanggal kecelakaan itu. Lara segera membuka kembali artikel berita lama di ponselnya, dan menemukan tanggal pastinya. Dengan tangan gemetar, ia mengetikkan 8 digit angka itu sebagai kata sandi. Klik. Layar laptop terbuka. Ia berhasil. Napasnya terengah-engah, ia tidak punya banyak waktu. Ia mulai menjelajahi isi laptop itu. Folder dokumennya bersih, hanya berisi data pekerjaan dan investasi yang terlihat normal. Ia membuka riwayat peramban, juga bersih. Adrian adalah orang yang sangat teliti dan berhati-hati. Ia tidak akan meninggalkan jejak di tempat yang mudah ditemukan. Lara kemudian beralih ke aplikasi email. Kotak masuknya penuh dengan email pekerjaan. Tidak ada yang mencurigakan. Ia hampir putus asa, sampai ia melihat sebuah folder arsip yang tersembunyi. Di dalamnya, ada ratusan email lama. Ia mulai membukanya satu persatu. Sebagian besar adalah email biasa. Tapi kemudian ia menemukan serangkaian email dari sebuah alamat email anonim, dengan nama pengirim yang hanya berupa serangkaian angka acak. Email-email ini tidak memiliki subjek yang jelas. Hanya kode seperti, properti G update bulanan, atau, status aset Oktober 2024. Jantung Lara berdebar semakin kencang. G untuk Grinsing? Ia membuka salah satu email itu. Isinya ditulis dengan bahasa sandi yang dingin dan impersonal. Status aset properti Grinsing stabil. Tidak ada perubahan signifikan. Respons terhadap stimulus eksternal masih minimal. Dosis medikasi disarankan untuk tetap dipertahankan sesuai jadwal untuk menjaga kondisi tetap tenang. Laporan medis lengkap terlampir, terenkripsi. Lara merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Aset. Mereka menyebut seorang manusia sebagai aset. Ia membuka email yang lain, dari tanggal yang berdekatan dengan hari ulang tahunnya tahun lalu, hari di mana tiket parkir itu dicetak. Kunjungan mendadak diperlukan. Ada sedikit agitasi pada aset.
Penyesuaian dosis medikasi diperlukan segera. Dr. Hartono akan menunggu konfirmasi di lokasi. Dr. Hartono. Sebuah nama. Sebuah petunjuk nyata. Ia terus menggulir ke bawah, mencari lebih banyak. Ia menemukan email lain yang membahas transfer dana rutin ke sebuah rekening atas nama Dr. Hartono, dengan memo, biaya perawatan properti. Properti. Aset. Mereka telah mengubah seorang Baskara Wijoyo menjadi sebuah benda tak bernyawa dalam pembukuan mereka. Ini adalah bukti yang ia butuhkan. Bukti keji tentang konspirasi yang sedang berlangsung untuk menahan Baskara secara ilegal dan membuatnya tetap dalam kondisi amnesia. Lara segera memotret semua email itu dengan ponselnya. Setiap kata, setiap tanggal, setiap nama. Tepat saat ia hendak menutup laptop, sebuah email baru masuk ke kotak masuk utama. Bukan email anonim, melainkan notifikasi dari sebuah perusahaan perhiasan. Subjeknya, pesanan cincin pernikahan Anda telah siap diambil. Lara membukanya karena penasaran. Di sana, terlampir gambar sepasang cincin kawin indah yang telah mereka pesan. Dan di bagian bawah, ada detail ukiran nama di bagian dalam cincin. Di cincin untuknya terukir nama, Adrian W. Dan di cincin untuk Adrian terukir nama, Lara S. Namun, di bawahnya ada sebuah catatan kecil dari pihak toko. Sesuai permintaan khusus Anda, kami telah menambahkan ukiran kecil di bawah nama, yaitu tanggal lahir mempelai pria, 15 Mei 1995. Lara tertegun. Tanggal itu. Ia tahu tanggal itu bukan tanggal lahir Adrian Ramadan. Ia pernah melihat profilnya. Didorong oleh firasat, ia membuka kembali profil alumni Baskara Wijoyo. Di sana, di bawah foto pemuda yang tersenyum itu, tertera tanggal lahirnya. 15 Mei 1995. Monster itu tidak hanya mencuri nama dan wajah Baskara. Ia bahkan mencuri hari kelahirannya, mengukirnya di cincin pernikahan mereka sebagai tanda kemenangan terakhir atas korbannya. Penemuan nama Dr. Hartono dan email-email mengerikan itu mengubah segalanya. Permainan sandiwara Lara kini memiliki tujuan yang jauh lebih jelas. Ia tidak lagi hanya mencari kebenaran, ia sedang dalam sebuah misi penyelamatan. Baskara Wijoyo, sang aset nyata. Ia ada di suatu tempat, terkurung dan terbius, dan Lara mungkin satu-satunya orang di dunia luar yang tahu tentang keberadaannya. Ia harus menemukannya. Langkah pertamanya adalah menghubungkan Dr. Hartono dengan sebuah lokasi. Malam itu, setelah Adrian pulang dan tertidur pulas di sampingnya, sebuah pemandangan yang kini membuat Lara bergidik ngeri, ia menyelinap keluar dari kamar tidur dan kembali menyalakan laptopnya. Dengan mesin pencari, ia mengetikkan, Dr. Hartono spesialis rehabilitasi neurologis. Beberapa nama muncul. Tapi hanya ada satu Dr. Hartono yang profilnya menyebutkan ia berpraktik di sebuah klinik kesehatan privat di kawasan Grinsing. Klinik itu adalah klinik Husada Prima. Lingkaran setan itu akhirnya lengkap dan tertutup. Tiket parkir, kota terpencil, dan dokter misterius itu semuanya menunjuk ke satu tempat yang sama. Sekarang, ia harus kembali ke Grinsing. Tapi ia tidak bisa menggunakan alasan bibinya yang sakit lagi. Itu akan terlalu mencurigakan. Ia butuh alibi baru yang kuat, sesuatu yang tidak akan membuat Adrian curiga. Pernikahan mereka adalah kedok yang sempurna. Pagi harinya, saat sarapan, Lara mengeluh dengan wajah frustrasi. Astaga, Ed. Aku pusing sekali. Vendor dekorasi yang kita pilih ternyata bermasalah. Rina baru saja memberitahuku kalau portofolio mereka banyak yang palsu. Dia bilang ada satu vendor lain yang bagus sekali, tapi lokasinya agak jauh dari kota. Aku rasa aku harus ke sana hari ini juga untuk memastikan semuanya beres sebelum terlambat. Adrian menatapnya dengan prihatin. Sejauh apa? Perlu aku temani? Tidak usah, sayang. Katanya di dekat daerah Grinsing. Aku bisa pergi dengan Rina, sekalian dia mau membantuku memilih. Kau fokus saja pada pekerjaanmu. Aku tidak mau kau ikut stres karena masalah ini, kata Lara, sengaja menyebut nama Rina untuk membuat ceritanya lebih kredibel. Adrian tampak ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Baiklah. Hati-hati ya. Kabari aku jika sudah sampai. Sebelum berangkat, Lara melakukan hal terpenting. Ia menemui Rina di sebuah kafe kecil yang sepi. Di sana, ia menceritakan semuanya. Semuanya. Tentang Baskara, Adrian Ramadan, keluarga Wijoyo, email-email mengerikan, dan Dr. Hartono. Wajah Rina berubah dari tidak percaya, menjadi syok, lalu pucat karena ketakutan. Ini gila. Ini seperti di film-film. Kau berada dalam bahaya besar. Desis Rina, tangannya menggenggam tangan Lara yang dingin. Aku tahu, Rin.
Karena itu aku butuh bantuanmu, kata Lara. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal kepada sahabatnya. Di dalam sini ada salinan semua bukti yang aku temukan. Foto, tangkapan layar email, artikel berita, semuanya. Simpan ini baik-baik. Aku akan pergi ke klinik itu hari ini. Jika terjadi sesuatu padaku, atau jika kau tidak mendapat kabar dariku sampai jam 8 malam, serahkan amplop ini ke polisi. Jangan ragu-ragu. Mata Rina berkaca-kaca. Aku ikut denganmu. Jangan, potong Lara tegas. Itu terlalu berbahaya. Aku butuh kau di sini, sebagai jaring pengamanku. Jika kita berdua tertangkap, tidak akan ada yang bisa menolong. Kumohon, Rin. Lakukan ini untukku. Dengan berat hati, Rina mengangguk. Mereka berpelukan erat, sebuah pelukan yang terasa seperti perpisahan. Perjalanan kedua Lara ke Grinsing terasa sangat berbeda. Kali ini, ia tidak lagi diliputi kebingungan, melainkan oleh ketegangan yang tajam dan tujuan yang jelas. Ia menyusun rencana di kepalanya. Ia tidak bisa datang sebagai vendor pernikahan lagi. Ia harus punya alasan untuk bisa masuk dan melihat-lihat fasilitas klinik. Setibanya di klinik Husada Prima yang megah dan terisolasi itu, ia memarkir mobilnya dan berjalan menuju lobi utama dengan langkah mantap. Ia telah mengganti pakaiannya dengan blus dan celana bahan yang rapi, membawa tas tangan mahal yang ia pinjam dari Rina. Ia harus terlihat seperti orang kaya yang sedang mencari tempat perawatan terbaik untuk keluarganya. Di meja resepsionis, ia disambut oleh seorang wanita muda yang ramah. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" "Selamat siang," jawab Lara dengan suara tenang dan berwibawa. "Saya di sini untuk melihat fasilitas Anda. Paman saya baru saja mengalami stroke, dan keluarga kami sedang mempertimbangkan fasilitas perawatan jangka panjang terbaik untuk beliau. Seorang kolega merekomendasikan tempat ini. Prosedur standarnya adalah membuat janji terlebih dahulu. Namun penampilan Lara yang meyakinkan dan ceritanya yang spesifik membuat resepsionis itu memanggil seorang staf humas untuk menemaninya berkeliling. Seorang wanita paruhbaya bernama Ibu Santi kemudian menemuinya dan mengajaknya melakukan tur singkat. Lara berpura-pura sangat terkesan dengan fasilitas umum, taman terapi yang indah, dan kolam hidroterapi yang modern. Sambil berjalan, ia menyelipkan pertanyaannya dengan hati-hati. "Tim dokter di sini pasti hebat-hebat ya, Bu? Saya dengar ada spesialis neurologi yang sangat terkenal di sini." "Tentu saja," jawab Ibu Santi bangga. "Kepala tim neurologi kami adalah Dr. Hartono. Beliau adalah salah satu yang terbaik di negeri ini." Bingo. Lara berhasil mendapatkan konfirmasi. "Privasi pasien sepertinya sangat dijaga di sini ya," lanjut Lara sambil mengamati koridor-koridor yang sepi. "Itu adalah prioritas utama kami. Terutama di paviliun VVIP kami, Paviliun Anggrek. Itu adalah unit terpisah untuk pasien yang membutuhkan privasi dan keamanan absolut," jelas Ibu Santi sambil menunjuk ke sebuah bangunan yang sedikit terpisah di ujung taman. Lara tahu disitulah tempatnya. "Bolehkah saya melihatnya? Paman saya adalah tokoh publik, jadi privasi adalah faktor terpenting bagi kami." Ibu Santi tampak sedikit ragu. "Mohon maaf, Bu, area itu sangat terbatas. Biasanya kami tidak mengizinkan tur di sana untuk menjaga kenyamanan pasien." Lara mengeluarkan kartu asnya. "Tentu saja saya mengerti. Tapi kami tidak akan mempertimbangkan tempat ini jika kami tidak yakin dengan tingkat keamanannya. Anggaran kami sangat fleksibel, yang terpenting adalah yang terbaik untuk paman saya." Kata, "anggaran fleksibel," sepertinya berhasil. Setelah mendapat izin dari atasannya melalui telepon, Ibu Santi dengan sedikit enggan mengantarnya menuju Paviliun Anggrek. Suasana di paviliun itu sangat berbeda. Lebih senyap, lebih steril, dan setiap pintu memiliki akses kartu elektronik. Para perawat yang berlalu lalang menatap Lara dengan tatapan profesional namun dingin. Saat mereka melewati sebuah ruangan di ujung koridor, Lara sengaja memperlambat langkahnya. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, seorang perawat baru saja keluar sambil mendorong troli makanan. Selama sepersekian detik, Lara bisa melihat ke dalam. Di sana, di dekat jendela yang menghadap ke taman pribadi yang dikelilingi tembok tinggi, seorang pria duduk membelakanginya. Ia mengenakan piyama pasien berwarna biru muda, dan sedang fokus melukis di atas kanvas. Bahunya tegap, rambutnya hitam legam. Sama seperti Adrian. Lalu, pria itu menoleh sedikit ke samping untuk meraih kuas lain. Dan Lara melihatnya. Profil wajahnya. Rahangnya yang kokoh, hidungnya yang mancung. Tidak salah lagi. Itu adalah wajah Baskara Wijoyo dari lukisan di rumah orang tuanya. Wajah tunangannya. Tepat pada saat itu,
seorang dokter berjas putih dengan kacamata tebal masuk ke dalam ruangan itu. "Bagaimana keadaanmu hari ini, B?" tanyanya dengan suara yang dibuat ramah. Pria yang melukis itu menoleh. Dan dari ambang pintu, Lara bisa melihat tatapannya. Tatapan yang kosong, bingung, dan tidak memiliki cahaya kehidupan seperti yang ia lihat di lukisan. Ibu Santi, yang tidak menyadari bahwa Lara telah berhenti, memanggilnya. "Mari, Bu." Sebelum berbalik, Lara melihat perawat yang tadi keluar menyapa dokter itu. "Siang, Dokter Hartono." Itu dia. Kepingan terakhir dari puzzle itu telah ditemukan. Korbannya, lokasinya, dan salah satu konspirator utamanya berada di satu tempat yang sama. Lara membalikkan badannya, menyunggingkan senyum palsu pada Ibu Santi. "Terima kasih, saya sudah melihat cukup. Tempat ini luar biasa." Jantungnya bergemuruh di dalam dada. Ia kini tahu di mana sang pangeran yang hilang itu dikurung. Dan sekarang, saatnya untuk merencanakan cara merobohkan istana kebohongan ini sampai ke fondasinya. Lara meninggalkan klinik Husada Prima dengan jantung yang berdebar seperti genderang perang. Udara sejuk geringsing terasa menyesakan, setiap tarikannya dipenuhi oleh pengkhianatan dan kebohongan. Di dalam mobil, ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia hanya duduk diam, membiarkan apa yang baru saja ia saksikan meresap sepenuhnya. Baskara hidup. Ia nyata. Ia adalah seorang tawanan di istana medis yang mewah, dijaga oleh naga berjas putih bernama Dr. Hartono. Dan tunangannya, Adrian, adalah dalang dari semua ini. Kemarahan memberinya kekuatan, mengubah rasa takutnya menjadi sebuah tekad yang dingin dan tajam. Ini bukan lagi hanya tentang membongkar kebohongan, ini adalah tentang membebaskan seorang pria dari penjara tak terlihatnya. Ia tahu ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Pergi ke polisi sekarang, hanya dengan kesaksiannya, akan menjadi langkah yang gegabah. Adrian adalah ular yang licin. Ia pasti sudah menyiapkan alibi, cerita palsu, dan mungkin bahkan menyuap beberapa pihak untuk menutupi jejaknya. Mereka akan menanyainya, menyelidikinya, dan itu akan memberi Adrian waktu untuk menghilangkan barang bukti atau bahkan menyembunyikan Baskara di tempat lain. Tidak, ia harus menjebaknya. Menangkapnya basah di saat ia paling tidak menduganya, di depan banyak orang, di mana ia tidak bisa lari atau mengelak. Lara menyalakan mobilnya dan melaju, bukan ke arah pulang, tetapi kembali ke kediaman Wijoyo. Kali ini, ia tidak perlu berbohong untuk bisa masuk. Ia menelepon nomor pribadi Ibu Wijoyo yang sempat ia dapatkan dari profil alumni Baskara. Saat wanita itu mengangkat telepon dengan suara lemah, Lara langsung berkata, "Ibu, ini Lara. Saya tahu di mana Baskara berada. Kita harus bicara." Setengah jam kemudian, ia sudah duduk di ruang tamu yang sama. Namun kali ini bukan sebagai orang asing yang membawa kebohongan, melainkan sebagai sekutu yang membawa harapan. Ia menceritakan segalanya kepada Ibu Wijoyo. Penemuannya di laptop Adrian, nama Dr. Hartono, kunjungannya ke klinik dengan menyamar, dan bagaimana ia melihat Baskara dengan mata kepalanya sendiri, dikurung di pavilion anggrek. Untuk pertama kalinya sejak Lara bertemu dengannya, ia melihat secercah cahaya di mata Ibu Wijoyo yang sayu. "Harapan. Putraku, putraku masih hidup," bisiknya, tangannya gemetar menutupi mulutnya. Air mata kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata kelegaan yang menyakitkan. "Dia hidup, Bu. Tapi kita harus bertindak cepat dan hati-hati," kata Lara tegas. "Adrian tidak boleh tahu kalau kita tahu. Kita akan menggunakan rencananya sendiri untuk melawannya. Kita akan menggunakan pernikahan ini sebagai panggung untuk menjebaknya." Rencana itu pun terbentuk di ruang tamu yang sunyi itu, sebuah rencana yang berani dan berbahaya. Mereka tidak akan membatalkan pernikahan. Sebaliknya, mereka akan mempercepatnya. Mereka akan menggelar sebuah pesta pertunangan besar dan mewah dalam waktu 1 minggu. Pesta itu akan menjadi jebakannya. Mereka akan mengundang semua kolega bisnis Adrian, teman-temannya, dan bahkan beberapa wartawan dari media bisnis dengan dalih pengumuman merger antara perusahaan Baskara Wijoyo dengan perusahaan fiktif. Panggung itu harus sebesar mungkin, dengan penonton sebanyak mungkin, agar saat topeng Adrian terbuka, seluruh dunia bisa melihat wajah aslinya yang busuk. Keluarga Wijoyo, dengan sisa-sisa pengaruh dan kekayaan mereka, bergerak cepat. Pengacara keluarga mereka yang sudah tua dan sangat setia, Pak Subroto, dipanggil. Ia mendengarkan cerita Lara dengan wajah keras seperti batu, lalu segera menghubungi seorang detektif swasta terpercaya untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Sementara itu, Lara kembali ke kehidupannya yang penuh kepura-puraan. Kembali ke apartemen malam itu adalah ujian terberat.
Ia harus berakting seolah kunjungannya ke vendor dekorasi berjalan lancar. Ia menunjukkan pada Adrian beberapa brosur palsu yang sudah ia siapkan. Aku sudah menemukan vendor yang tepat. Mereka luar biasa. Dan mereka menyarankan, kenapa kita tidak adakan pesta pertunangan resmi dulu sebelum hari H? Semacam perkenalan untuk kedua belah pihak keluarga dan kolega. Adrian, yang tidak tahu bahwa keluarga yang dimaksud adalah keluarga korban yang telah ia hancurkan, menyukai ide itu. Baginya, ini adalah kesempatan untuk semakin mengukuhkan posisinya sebagai Baskara Wijoyo di hadapan publik. Ide bagus, sayang. Atur saja semuanya. Apapun untukmu. 1 minggu itu terasa seperti seumur hidup. Siang hari, Lara sibuk berkoordinasi dengan tim Wijoyo, merencanakan setiap detail jebakan. Malam hari, ia harus kembali menjadi Lara yang penuh cinta, mendiskusikan warna serbet dan pilihan lagu dengan monster yang tidur di sampingnya. Detektif swasta berhasil mendapatkan bukti transfer dana yang lebih jelas dari Adrian ke Dr. Hartono. Mereka bahkan berhasil mendapatkan rekaman suara singkat, meskipun kualitasnya buruk, saat Adrian menelepon klinik, menanyakan kondisi aset dengan nada dingin. Setiap bukti baru adalah tambahan paku untuk peti mati karir dan kebebasan Adrian. Malam pesta pertunangan pun tiba. Ballroom sebuah hotel bintang 5 disulap menjadi lautan bunga putih dan cahaya kristal. Ratusan tamu penting hadir. Semua menyapa Adrian dengan nama, Baskara, menepuk punggungnya, dan memberinya selamat. Adrian berada di puncak dunianya, tersenyum lebar, menggenggam tangan Lara dengan posesif. Ia tidak tahu bahwa setiap senyuman dan jabat tangan itu disaksikan oleh polisi berpakaian preman yang menyamar sebagai tamu dan staf hotel. Lara mengenakan gaun merah yang memukau, sebuah warna yang melambangkan cinta, tetapi malam ini baginya itu adalah warna bahaya dan pembalasan. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia takut Adrian bisa mendengarnya. Pak Subroto dan Ibu Wijoyo juga hadir, duduk di sebuah meja di sudut yang tidak terlalu mencolok, ditemani oleh Tuan Wijoyo di kursi rodanya. Ini adalah pertama kalinya mereka keluar dari pengasingan setelah 5 tahun. Melihat mereka di sana memberinya kekuatan. Acara mencapai puncaknya. Pembawa acara mempersilakan pasangan yang berbahagia, Tuan Baskara Wijoyo dan Nona Lara Sastrawan, untuk naik ke atas panggung. Adrian menarik tangan Lara, membawanya ke bawah sorotan lampu. Ia mengambil mikrofon, mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan menceritakan versi dongeng dari kisah cinta mereka. Lara hanya berdiri di sampingnya, tersenyum, sebuah senyum yang terasa kaku dan dingin di wajahnya. Lalu, tibalah saatnya. Giliran Lara untuk berbicara. Ia mengambil mikrofon dari tangan Adrian. Tangannya dingin sekali. Ia menatap kerumunan tamu, lalu matanya bertemu dengan tatapan Adrian. Terima kasih semuanya sudah hadir di malam yang sangat spesial ini, katanya, suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Adrian, atau haruskah aku memanggilmu Baskara, adalah pria yang luar biasa. Ia penuh kejutan. Dan malam ini, aku juga punya satu kejutan kecil untuknya. Ia tersenyum pada Adrian. Sebelum kita bertukar cincin, ada sebuah video spesial yang ingin aku tunjukkan. Sebuah video singkat tentang perjalanan cinta kita, dan tentang siapa dirimu sebenarnya. Adrian tampak sedikit bingung dengan pilihan kata-kata Lara, tapi ia hanya tersenyum, mengira ini adalah bagian dari kejutan romantis. Lara memberikan isyarat kepada teknisi di belakang. Lampu ballroom meredup. Semua mata tertuju pada layar raksasa di belakang panggung. Keheningan yang penuh antisipasi menyelimuti ruangan. Layar itu menyala. Namun yang muncul bukanlah slideshow foto-foto mesra mereka. Yang muncul adalah tampilan layar laptop. Sebuah folder email yang familiar. Lalu kursor itu bergerak, membuka sebuah email dari pengirim anonim. Di layar, terpampang dengan jelas kalimat-kalimat sandi yang mengerikan tentang aset, properti Grinsing, dan dosis medikasi. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Wajah Adrian mulai berubah. Senyumnya membeku, matanya membelalak ngeri. Ia menoleh ke arah Lara, tatapannya penuh amarah dan ketidakpercayaan. Apa-apaan ini, Lara? Desisnya. Lara tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah layar. Video itu berlanjut. Kini menampilkan rekaman audio yang diputar ulang, diperkuat dengan visualisasi gelombang suara. Suara Adrian yang dingin dan tajam terdengar memenuhi ballroom. Pastikan dosisnya cukup untuk membuatnya tetap tenang. Aku tidak mau ada komplikasi apapun sampai semuanya selesai. Suara gemuruh di antara para tamu semakin kencang. Wajah-wajah yang tadinya penuh senyum kini dipenuhi kebingungan dan syok. Adrian mencengkeram lengan Lara dengan kasar.
Hentikan ini, geramnya. Tapi sudah terlambat. Pintu utama ballroom tiba-tiba terbuka lebar. Sekelompok polisi berseragam masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh Pak Subroto. Di belakang mereka, didorong oleh seorang perawat, Tuan dan Ibu Wijoyo maju ke depan. Ibu Wijoyo berdiri tegak, air mata mengalir di pipinya, namun tatapannya tajam dan penuh kekuatan. Ia menunjuk ke arah panggung, ke arah pria yang telah mencuri putranya. Itu dia, serunya, suaranya bergema di seluruh ruangan. Pria itu bukan putraku. Dia adalah Adrian Ramadan, pembunuh dan pencuri identitas putraku, Baskara Wijoyo. Semua kekacauan pecah pada saat itu. Lampu ballroom menyala terang, blitz kamera wartawan menyambar-nyambar. Adrian, terpojok dan terekspos, melepaskan elara dan mencoba melarikan diri dari panggung. Tapi polisi sudah mengepungnya. Permainannya telah berakhir. Kekacauan di ballroom malam itu menjadi berita utama nasional selama berminggu-minggu. Kisah tentang pewaris yang hilang dan sahabat yang berkhianat menjadi santapan publik yang tak ada habisnya. Adrian Ramadan, pria yang berdiri di puncak dunia dengan identitas curian, jatuh terjerembab ke dasar yang paling dalam di hadapan ratusan saksi mata. Usahanya untuk melarikan diri sia-sia. Ia ditangkap di atas panggung yang seharusnya menjadi saksi pertunangannya. Dalam proses interogasi, dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang disajikan oleh Elara dan tim pengacara Wijoyo, Adrian akhirnya mengaku. Kebohongannya yang rumit terbongkar satu persatu. Ia mengakui telah menyabotase rem mobil Baskara malam itu, dengan niat untuk membunuh sahabatnya dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan tunggal. Ia ingin menguasai koneksi bisnis Baskara yang baru dirintis. Namun, takdir berkata lain. Baskara selamat, tetapi dengan amnesia. Adrian melihat peluang yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya akan mengambil bisnisnya, ia akan mengambil seluruh hidupnya. Dr. Hartono, yang ternyata memiliki utang judi yang besar, dengan mudah disuap untuk menjadi bagian dari konspirasi itu, bersama dengan beberapa staf klinik lainnya. Mereka semua ditangkap dan diadili. Karma datang dengan cepat dan tanpa ampun. Adrian Ramadan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas berbagai tuduhan, mulai dari percobaan pembunuhan, penculikan, penipuan, hingga pemalsuan identitas. Hartanya yang didapat dari hasil kejahatan disita dan dikembalikan sepenuhnya kepada keluarga Wijoyo. Topengnya telah hancur, dan wajah aslinya yang penuh keserakahan kini terpampang untuk dilihat semua orang di balik jeruji besi. Beberapa bulan berlalu. Debu dari skandal itu perlahan mulai mengendap. Elara menarik diri dari sorotan publik. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Pengkhianatan Adrian telah meracuni pandangannya tentang cinta dan kepercayaan. Ia meninggalkan apartemen lamanya, pindah ke sebuah tempat yang lebih kecil dan tenang, dan fokus pada pekerjaannya, mencoba membangun kembali dunianya yang telah hancur. Suatu sore di musim semi, ia menerima sebuah undangan. Bukan undangan pernikahan, melainkan undangan untuk minum teh di kediaman Wijoyo. Ia ragu sejenak, namun akhirnya memutuskan untuk datang. Saat mobilnya memasuki gerbang kediaman itu, ia merasakan perbedaan yang luar biasa. Rumah yang dulu terasa suram dan berdebu kini tampak hidup kembali. Halamannya terawat rapi, dipenuhi bunga-bunga mawar yang sedang mekar. Jendela-jendela yang dulu tertutup rapat kini terbuka lebar, membiarkan cahaya matahari masuk. Ibu Wijoyo menyambutnya di teras dengan senyum tulus yang hangat, senyum yang belum pernah Lara lihat sebelumnya. Wajahnya tidak lagi pucat dan kuyu. Ada secercah kebahagiaan di sana. Tuan Wijoyo juga ada di sana, duduk di kursi rodanya, namun kali ini ia tidak menatap kosong. Matanya mengikuti gerakan Lara, dan sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Terapis bilang, kembalinya Baskara adalah keajaiban yang memicu kemajuan pesat dalam pemulihannya. Dia ada di taman belakang, kata Ibu Wijoyo lembut, seolah mengerti siapa yang Lara cari. Lara berjalan sendirian melewati koridor rumah yang kini terasa hangat, menuju taman mawar di belakang. Dan di sana, ia melihatnya. Seorang pria sedang berdiri membelakangi, dengan hati-hati memangkas dahan mawar yang layu. Ia mengenakan kemeja linen putih sederhana, bukan piyama pasien ataupun setelan jas mahal. Saat mendengar langkah kaki Lara, pria itu berbalik. Wajahnya adalah wajah yang sama, wajah yang telah menghantui mimpi buruknya dan pernah menjadi pusat dunianya. Namun, sorot matanya berbeda. Kekosongan yang dulu ia lihat di klinik telah hilang. Sebagai gantinya, ada tatapan yang tenang, sedikit ragu, namun jernih. Ini adalah Baskara. Bukan Adrian yang berpura-pura, bukan pula aset yang hilang. Ini adalah Baskara yang sedang menemukan kembali dirinya sendiri. Lara, sapanya,
Suaranya sedikit lebih lembut dari suara Adrian. Ibuku bilang kau akan datang. Halo, Baskara, jawab Lara, sedikit canggung. Mawarnya indah sekali. Baskara tersenyum kecil. Aku baru mengingat kalau aku menyukai mawar. Aneh, ya? Mengingat hal-hal kecil seperti ini. Seperti menemukan kepingan puzzle di dalam kepalaku sendiri setiap hari. Ingatannya belum pulih sepenuhnya. Para dokter bilang mungkin tidak akan pernah pulih 100%. Tapi ia sudah mengingat namanya. Ia mengingat wajah orang tuanya. Dan ia mengingat fragmen-fragmen masa kecilnya. Setiap hari adalah sebuah penemuan baru. Mereka berjalan pelan di antara barisan bunga mawar. Keheningan di antara mereka tidak terasa canggung, melainkan nyaman. Para terapis menunjukkan fotomu padaku, kata Baskara tiba-tiba, menghentikan langkahnya. Mereka menceritakan semua yang telah kau lakukan. Untukku. Untuk keluargaku. Ia menatap Lara lurus di mata. Aku mungkin tidak mengingat masa laluku, Lara. Aku tidak ingat kecelakaan itu, atau pria yang mencuri hidupku. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku berutang nyawa padamu. Kau adalah orang paling berani yang pernah aku kenal. Lara merasakan pipinya menghangat. Aku hanya melakukan apa yang benar. Kau melakukan lebih dari itu, kata Baskara. Ia berhenti di depan sebuah bangku taman yang menghadap ke kolam kecil. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, dan kau pasti sudah melalui banyak hal. Tapi, aku sedang belajar untuk memulai hidupku lagi dari awal. Semuanya terasa baru. Dan aku merasa, aku tidak ingin memulainya sendirian. Ia mengulurkan tangannya. Bukan sebuah genggaman posesif seperti yang selalu dilakukan Adrian, melainkan sebuah uluran tangan yang terbuka dan penuh harap. Aku tidak bisa menawarkan masa lalu yang sempurna atau janji-janji muluk. Aku hanya bisa menawarkan diriku yang sekarang. Maukah kau membantuku menemukan jalan pulang? Memulai sebuah kisah yang baru, yang dibangun di atas kejujuran. Lara menatap tangan itu, lalu menatap wajah Baskara. Di sana, ia tidak lagi melihat bayangan pengkhianat. Ia melihat wajah seorang pria baik hati yang telah melalui neraka dan kembali. Ia melihat sebuah awal yang tulus, sebuah kesempatan kedua yang langka. Dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya, Lara menyambut uluran tangan itu. Genggaman mereka terasa hangat dan nyata. Fajar yang baru telah menyingsing di taman mawar itu, menjanjikan sebuah musim semi yang panjang setelah musim dingin yang kelam. Kisah mereka tidak akan dimulai dengan kebohongan manis, melainkan dengan kebenaran yang sederhana dan keberanian untuk membangun kembali dari puing-puing. Bali 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 dari puing-puing.